Luke Shaw mengalami cedera otot, demikian pengumuman dari Manchester United, dan klub kini sedang menilai sejauh mana cederanya. Mereka mengklaim bahwa, bek kiri Inggris itu diperkirakan akan absen selama beberapa pekan. Shaw telah berkembang menjadi pemain kunci di bawah asuhan Erik ten Hag, membuat 27 penampilan musim lalu dan menjadi starter di 2 pertandingan pertama United musim ini. Opsi cadangan Tyrell Malacia juga cedera, dan masih harus dilihat apakah klub akan berusaha mendatangkan pemain di posisi itu sebelum bursa transfer ditutup. Manchester United dikabarkan hampir menyepakati kontrak 1 tahun dengan Jonny Evans yang bulan lalu menandatangani kesepakatan jangka pendek. Jonny Evans bergabung dengan Manchester United dengan kontrak jangka pendek di musim panas dan merupakan bagian dari skuad yang menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Manajer Man United, Erik ten Hag, terkesan dengan apa yang ia lihat dari Evans dalam latihan dan merasa bahwa mantan bintang Leicester City tersebut dapat menjadi opsi pertahanan yang cukup berpengalaman. Sir Alex Ferguson pernah menjuluki pemain internasional Irlandia Utara itu sebagai pemain bertahan terbaik di negara ini, dan terkejut ketika klub Old Trafford menyetujui penjualannya setelah ia pergi pada tahun 2013. Evans pertama kali meninggalkan Man United pada tahun 2015 ke West Bromwich Albion sebelum bergabung dengan The Foxes pada tahun 2018, dan dia berlatih dengan tim U21 Setan Merah awal musim panas ini setelah kontraknya dengan Leicester berakhir. Dia secara resmi diberi kontrak jangka pendek bulan lalu. Tapi dilansir dari Daily Telegraph, Evans saat ini punya kemungkinan bisa bertahan hingga akhir musim 2023/24 karena proses negosiasi di antara kedua pihak menunjukkan hal yang positif. Sementara dia akan dikontrak sebagai pelapis, Evans juga akan berusaha untuk masuk ke dalam rencana sang manajer. The Red Devils menerima tawaran 30 juta pound dari West Ham United untuk Harry Maguire, tetapi bek tengah internasional Inggris itu memilih untuk tidak pergi, dan Ten Hag sekarang dapat memutuskan untuk tidak merekrut pemain bertahan lain musim panas ini jika Evans juga tetap bertahan. Cedera telah membatasi penampilan bek tengah veteran ini dalam 2 musim terakhir, namun ia telah memainkan 152 pertandingan di semua kompetisi untuk Leicester dalam 5 musim yang dihabiskannya di sana dan tidak akan puas bergabung dengan Man United hanya untuk menjadi pemain cadangan. Setan Merah telah merekrut Mason Mount, Andre Onana dan Rasmus Hojlund sejauh ini, dan masih harus dilihat apakah mereka akan melakukan perekrutan lagi sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada tanggal 1 September. Manchester United bekerja keras saat menjamu Nottingham Forest, MU tertinggal 2 gol cepat sebelum bangkit untuk meraih kemenangan dengan skor akhir 3-2. Laga MU vs Nottingham Forest digelar di Old Trafford, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, malam WIB. Tim tamu membuat kejutan usai mencetak 2 gol cepat dari Taiwo Awoniyi dan Willy Boly pada 4 menit pertama. Christian Eriksen mencetak gol balasan MU untuk menipiskan ketinggalan 1-2 saat jeda. Setan Merah sepenuhnya comeback di babak kedua dengan menciptakan 2 gol tambahan dari Casemiro dan penalti Bruno Fernandes. Nottingham Forest menyudahi permainan dengan 10 pemain usai Joe Worrall di kartu merah langsung oleh wasit. Manchester United kemungkinan akan belanja penyerang lagi di sisa bursa transfer musim panas ini. MU baru saja memutuskan mendepak Mason Greenwood dan berniat melego Anthony Martial yang minim kontribusi musim lalu. Pilihannya sudah ditentukan, MU diklaim La Gazzetta dello Sport, akan segera melayangkan tawaran untuk penyerang muda Brasil Marcos Leonardo dari Santos. Harga Santos belum terlalu mahal sehingga memungkinkan dibeli MU di sisa musim panas 2023. MU harus bersaing dengan klub Italia AS Roma. Kabarnya MU akan melayangkan tawaran awal sebesar 17 juta pound sterling yang dapat bertambah 4,2 juta pound sterling tergantung kinerja Leonardo selama di Old Trafford. Pemuda 20 tahun itu menarik perhatian MU setelah bersinar di Santos dan timnas Brasil. Leonardo mencetak 49 gol dan 11 assist dalam 151 penampilan bersama Santos di berbagai ajang. Musim ini Leonardo semakin berkembang dengan melesakkan 16 gol dan 4 assist. Langkah panik klub Liga Inggris Premier League, Manchester United, bidik Sergio Reguilon demi gantikan Luke Shaw sebelum bursa transfer tutup. Sebagaimana diketahui, Manchester United saat ini dilanda badai cedera yang mana 2 bek kiri mereka, Luke Shaw dan Tyrell Malacia, sudah menepi. Manajer berusia 53 tahun itu juga sudah mengisyaratkan akan mencari bek kiri sebelum bursa transfer musim panas 2023 tutup pertanggal 1 September. Bisa jadi, saya rasa kami selalu mengantisipasi situasi ini. Jika ada kesempatan beli pemain baru tentu saja setuju, tetapi harus pemain yang tepat, buka Erik ten Hag. Kalau tidak ketemu kami harus lanjut dengan skuad yang ada saat ini. Kami melewati skenario ini sebelum musim baru mulai, dan jika hal itu terjadi, kami punya solusi. Manchester Evening News melaporkan bahwa bek kiri Tottenham Hotspur, Sergio Reguilon, bisa menjadi salah satu incaran Setan Merah. Bek berusia 26 tahun itu terikat kontrak bersama Spurs hingga Juni tahun 2025 mendatang yang mana Man United bisa menyelamatkan karir sang pemain. Sergio Reguilon terbilang sudah tak punya masa depan di Tottenham Hotspur setelah menjadi pilihan ketiga di belakang Destiny Udogie dan Ben Davies. Hal ini mungkin bisa dibilang sebagai langkah panik Manchester United yang harus segera mencari bek kiri baru yang mana Sergio Reguilon belum tentu merupakan sosok yang tepat bagi Erik ten Hag.
Valuasi Sergio Reguilon saat ini berada di angka 10 juta euro atau sekitar 173,82 miliar rupiah menurut Transfermarkt, yang mana nominal tersebut mampu ditebus Manchester United dengan mudah. Kabar Manchester United juga membidik bek kiri Chelsea, Marc Cucurella, itu digelorakan oleh ahli transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Manchester United telah menjalin kontak dengan Chelsea untuk menanyakan kemungkinan mendapatkan Marc Cucurella sebagai pemain pinjaman. Belum ada tawaran atau pembicaraan konkret, cuit Romano di Twitter. United tengah mencari bek kiri yang tidak terlalu mahal. 3 kandidat ada dalam daftar ini. Belum ada keputusan yang diambil, tuturnya menambahkan. Mantan bek Brighton dan Hove Albion itu sempat digosipkan bakal dibuang The Blues pada musim panas ini setelah Chelsea tak ditukangi oleh Graham Potter lagi. Marc Cucurella sendiri sempat terkenal sebagai bek kiri andal kala masih bersama The Eagles, tetapi ia tampak kesulitan beradaptasi di Chelsea. Walaupun demikian, alasan Man United mengincar bek asal Spanyol itu juga tak lepas dari kepiawaiannya dalam bertahan dan melepaskan umpan progresif. Namun, seandainya sang peraih 20 gelar Liga Inggris itu gagal menggaet Cucurella, setan merah bisa mengincar bek Wolves, Nelson Semedo. Rumor transfer Donny van de Beek ke Real Sociedad nampaknya masih belum selesai. La Real dilaporkan masih mengupayakan agar gelandang Manchester United itu bergabung dengan tim mereka. Nama Donny van de Beek cukup ramai dikaitkan dengan Sociedad di musim panas ini. Sang gelandang diproyeksikan jadi pengganti David Silva yang pensiun di awal musim ini. Proses negosiasi ini dikabarkan sudah terhenti. Pasalnya Sociedad dan van de Beek tidak menemukan kata sepakat terkait transfer sang gelandang. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa Sociedad belum menyerah. Mereka dikabarkan masih mencoba menego Van de Beek untuk transfer sang pemain. Menurut Romano, sejak awal pekan kemarin Sociedad kembali aktif menghubungi Manchester United terkait Donny van de Beek. Ini disebabkan Sociedad lagi mengalami situasi yang sulit, karena mereka sudah 3 pertandingan tidak meraih kemenangan di La Liga. Kebutuhan La Real akan playmaker semakin meningkat, alhasil mereka melobi Van de Beek untuk transfer sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United teguh pada pendirian mereka terkait transfer Van de Beek. Mereka tidak mau meminjamkan sang gelandang. Mereka lebih suka sang playmaker langsung ditebus secara permanen di musim panas ini. Mereka juga sudah menetapkan harga jual Van de Beek di angka 15-20 juta euro. Mereka tidak mau menerima tawaran di bawah angka ini. Manchester United sendiri berharap Real Sociedad bisa segera memenuhi tuntutan mereka secepatnya. Pasalnya bursa transfer akan ditutup dalam kurun waktu 5 hari lagi, jadi mereka ingin proses ini segera kelar. West Ham United dikabarkan telah membuka kembali pembicaraan untuk mengontrak bek tengah Manchester United, Harry Maguire. The Hammers telah berhasil dengan tawaran 30 juta pound untuk mantan kapten setan merah yang telah lengser itu. Namun, negosiasi akhirnya gagal karena Maguire tak menyetujui persyaratan dengan MU mengenai kepergiannya. Maguire masih terikat kontrak di Theatre of Dreams hingga musim panas 2025. Ia diduga mencari bayaran besar untuk meninggalkan MU, yang menjadikannya bek termahal di dunia dalam kesepakatan 80 juta pound pada tahun 2019. Alih-alih bertahan dengan jumlah awal 30 juta pound, West Ham malah dengan senang hati menawarkan lebih banyak kepada MU untuk meningkatkan peluang setan merah menegosiasikan pembayaran dengan Maguire. MU diperkirakan telah menawari mantan pemain Leicester City itu 6 juta pound untuk meninggalkan klub, namun mengingat bahwa ia menerima pemotongan gaji sebesar 70 pound per minggu untuk bergabung dengan West Ham, ia bertahan dengan bayaran yang lebih tinggi. Jika Maguire menyelesaikan kontraknya dan meninggalkan Man United secara gratis pada tahun 2025, dia dapat menegosiasikan gaji yang lebih tinggi dengan calon pelamar sebagai agen bebas mengingat tidak adanya biaya transfer jutaan pound. Pemain berusia 30 tahun itu tertinggal di belakang Lisandro Martinez dan Rafael Varane, sementara Victor Lindelof dan Luke Shaw juga disukai di jantung lini belakang Ten Hag. Setelah dicopot dari ban kaptennya awal musim panas ini, Maguire hanya menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan di 3 pertandingan pembukaan Liga Inggris. Saat ini, Shaw cedera dan berpotensi membuat pemain Inggris itu mendapatkan lebih banyak menit bermain dalam waktu dekat.